Langsung melewati. Nanti sesuaikan dengan materi yang kita jam. kasih. R itu apa? Mulai dari R, ada R sini. R square apa? Uji F itu apa? T itu dia dari mana? Dan seterusnya. Ya. Yang kita belum kasih adalah uji asumsi klasik. Normalitas adalah yang kita belum kasih. Tapi tabel ini kita kasih. Dimulai dari korelasi. Jadi korelasi, tabel correlation kita baik. Correlation. Tabel correlation, percent correlation KP1 terhadap sorry. Ini yang tadi. Nah, mulai dari regresi. Yang kita bilang, mean dan standar deviasi ini menjadi bagian dari ketemu punya pengujian. Jadi akan diisi langsung oleh SPSS. Nah ini berikut korelasi. Hubungan antara, ingat hubungan antara keputusan pembelian dengan kualitas produk. 0,574. Nanti cari di situ. Apa arti koefisien korelasi 0,5? Ada di materi yang kita kasih. Ada nilainya dari berapa sampai berapa, berapa sampai berapa, berapa sampai berapa, tapi tidak pernah sampai 1. Ya. 0,574 artinya apa? Kuat, kesen, lemah dan sebagainya yang ada di situ. Hubungan antara keputusan pembelian dan kualitas produk 0,574. Signifikan atau tidak? Signifikan atau tidak lihat di sini. Signifikan. Jadi 0,574 signifikan lihatnya di lebih kecil dari 0,000, lebih kecil dari 0,05. Aturannya sederhana. Ketika Anda menguji hipotesis, apapun itu lebih kecil dari 0,05. Kalau Anda menguji di luar itu lebih besar dari 0,05. Ini nggak baik. Lalu keputusan pembelian dengan harga 0,618. Mana yang lebih tinggi? Hubungannya mana yang lebih tinggi? 0,57 apa kan 0,618? 0,618. Dari sini kita sudah bisa lihat bahwa variabel yang nanti mempengaruhi keputusan pembelian lebih banyak didominasi oleh harga. Ya. Jadi karena harga koefisiennya lebih besar. Dia mendekati 1 untuk keputusan pembelian. Sedangkan yang ini masih 0,5. Apalagi dua-dua signifikan. Jadi kalau ditanya variabel mana yang memberi sumbangan paling besar, harga. Bisa dilihat dari beberapa tabel. Tabel pertama yang ini. Itu dibagi kan. Ya, tabel ini. Ini korelasinya di sini. Jadi perhatikan ini sama, kualitas produk itu 0,574 dengan keputusan pembelian, kualitas produk dengan harga sama 0,5. Ya, hubungannya di sini beta ada bilang bahwa koefisien korelasi khususnya tidak mengenal istilah dependen dan independen. Kita kelas beta bilang korelasi tidak mengenal bebas dan terikat. Korelasi hanya mengenal hubungan antar variabel. Kalaupun kita ulang ya, kalaupun ada yang bilang X hubungan X dan Y itu hanya notasi. Jangan diperdebatkan. Karena korelasi itu panah dua arah. Regresi itu panah searah. Itu jelasin yang kemarin itu. Kita ke tabel berikut. Yang tadi itu melihat hubungan satu-satu antar variabel. Yang ini melihat hubungan antara harga dan kualitas terhadap keputusan pembelian. R. Ada R, ada R square. R square ini kalau dia kuadratkan disebut dengan koefisien determinasi. Ada di situ. Lengkap. Lihat baik-baik. R kalau dikuadratkan dia jadi koefisien determinasi dikalikan 100.
42,5%. Ya, standar error tidak ada aturan, tapi semakin mendekati 0 semakin baik. Setelah itu uji R. Ya, uji R ada di situ ya, uji Fisher. Uji F. Uji F ini ada dua pendekatan yang dipakai, tapi di pemasaran atau menggunakan pendekatan kelayakan model, bukan melakukan pendekatan X1 dan X2 secara bersama-sama. Nanti dong baca buku, ada buku yang menggunakan X1 dan X2 berpengaruh secara bersama-sama, tapi di katong pemasaran atau menggunakan uji kelayakan model. Jadi X1 dan X2 layak apabila nilai signifikansi kurang dari 0,5. Itu dikatakan layak model tersebut. Tapi kalau di atas 0,05 model tersebut tidak layak. Ya. Lalu yang berikut, uji T. Yang nanti di situ uji T atau mulai dengan persamaan regresi. Kita terangkan dengan terus Bapak. Persamaannya bilang Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. A adalah konstanta ini 0,702 ditambah dengan B1 X1 B1 0,538 kualitas produk ditambah dengan B2 X2 0,607 harga. Anda langsung mengganti notasi dengan variabel. Lalu perhatikan nilai T. T ini dikatakan menerima hipotesis kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian apabila nilai T lebih besar dari 1,98 atau 96 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Dua-dua sama. Ya, ini langsung kelihatan 0,000114. Inilah kelihatan 0,008. Mana yang pengaruhnya paling besar? 0,000. Iya toh. Semakin menjauh dari 0,05 itu semakin baik, semakin signifikan. Kalau mendekati 0,05 dia tidak terlalu signifikan. Atau bisa lihat di sini nilai T. Nilai T yang paling besar itu yang pengaruh paling tinggi. 4 lebih tinggi dari 2, iya. Jadi bisa lihat dari 3 cara ini. Lihat dari atas boleh, lihat dari T boleh, lihat dari signifikan juga boleh. Nanti kita kasih tunjuk tabel T. Terus mulai pusing Siang ini. Ya. Itu sudah. Ini belum PLS, masih. Kalau Anda masih mau membandingkan dengan tabel, maka ini tabel T. Biasa katong pakai tabel T, tapi dari belakang ini beta saya kasih tabel T lah ya. Karena masih sampai sih mau. Dalam tanda kutip masih beta lah. Karena begini. Sudah tahu. Kepala kupas. Pusing. Nah, cara membaca tabel T. Cara membaca tabel T atau dengan tingkat signifikansi 0,05. Dok? Dengan 0,05. Ya, jangan lihat yang di bawah ya, itu nanti yang lain. Atau masih dengan 0,05. Maka katong akan turun ke bawah melihat 100. Ini kan sampai 400, jadi katong cari 100.
100. Di sini dapat 1,66. Maka Anda punya T tadi harus lebih besar dari 1,66. Makanya kita bilang Anda bisa lihat di tabel T, bisa lihat di probabilitas. Tapi kalau pakai aplikasi, lihat di probabilitas sudah cukup. Karena pasti ketika 0,000 itu sudah lebih dari 1,6. Tetapi Anda bisa lihat di sini, di peta posisi ada. Pakai N kurang 2. Jadi kalau Anda punya atas 100, Anda bisa lihat di 100. Anda lihat di 98. Nanti di baca peta itu ada. Jadi ketika Anda punya atas 100, Anda buka tabel C, yang langsung lihat di 100. Itu aturannya salah. Anda lihat di N kurang 2. Dia lihat di 98. Jadi kalau Anda punya atas 110, Anda mau lihat tabel T, Anda lihat di 108. Ya, jangan lihat di 110. Nanti kemungkinan bisa salah. Ya. Kalau F tadi, ya. Kalau F yang tadi mau lihat dari mana? Lihat di sini. Kita sebentar. Karena kamu muncul pasti kamu orang tadi. Ya. Jadi sadis lagi. Jadi ketika Anda nanti melihat tabel F, ya ini. Lihat tabel F akan sangat sedikit berbeda dengan tabel T. Ya. Kenapa? Tabel F cuma sampai di 30, tapi dia bisa lihat sampai dengan N100 karena dia pakai ke kanan. 1000. Ini yang tak terhingga di belakang-belakang, lebih dari 1000. Kepala sakit. Jadi berdasarkan data, ada hipotesis terjawab. Kualitas produk dan harga berpengaruh terhadap keputusan Pembelian. Lihat di mana? Lihat di kualitas produk. Nilai signifikansi ini kurang dari 0,05 dan nilai harga juga kurang dari 0,0. Mana yang pengaruhnya lebih besar? Bisa dilihat di nilai-nilai yang tadi kita bilang, yaitu variabel harga. Ya. Istirahat. Minggu depan berbeda terangkan ini. Ini